Kalau suami itu hidup dalam komunitas yang sehat dan tinggal dengan sayap worship and fellowship, maka lihat posisinya sebagai suami dipakai Tuhan untuk mengerjakan bagian hidup sang istri. Kalau si istri hidup dalam worship dan fellowship, maka Tuhan akan bekerja dalam dirinya dan mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hati sang suami. Pasangan itu bukan sekedar pasangan, tetapi dia adalah rekan seperjalanan dalam proses pemuritan. Izinin kalau istrimu itu sedang bekerja sesuai dengan rancangannya. Pemuritan itu tentang Kristus, bukan metode, bukan materi, bukan siapa yang memuridkan dan siapa yang dimuridkan. Pemuritan itu tentang Kristus. Jangan pernah ada satupun atau hal apapun yang menghalangi pandanganmu kepada Kristus. Apa saja yang menghalangimu untuk melihat Kristus, itu adalah hal yang palsu. Makin keren seorang hamba Tuhan, good looking, good preaching, good anointing, makin serem itu gereja. Engkau nggak sanggup lagi melihat Kristus. Engkau harus bisa melihat Kristus. Pemuritan itu engkau sanggup melihat Kristus. Ketika kau menyembah Tuhan, kau harus melihat Kristus. Ketika lagi fellowship, kau harus mendengar suara Kristus dari saudara-saudaramu. Dan setiap suara yang datang dari Kristus, itu bukan dari pikiranmu, tapi itu keluar meluap. Dan orang yang mendengarnya hangat hatinya. Itu artinya itu suara Kristus. Gereja itu nggak boleh menghalangi hal apapun yang membuat jemaat nggak sanggup melihat Kristus. Gereja harus menyingkirkan yang menghalangi siapapun supaya jemaat bisa melihat Kristus. Itu dah pemuritan. Pemuritan itu adalah panggilan untuk menyangkal diri dan hidup bagi Kristus. Menyangkal diri itu seperti apa? Dan bagaimana hidup untuk Kristus? Hidup untuk Kristus itu bukan menjadi seorang pendeta yang menjadi petapa yang pergi ke sebuah tempat dan gak ada siapa-siapa. Menjadi seorang hamba Tuhan adalah seorang yang siap direndahkan, nggak dihitung, nggak dianggap, it's okay. Karena bukan itu tujuan hidupku. Tujuan hidupku adalah menyenangkan Bapa Surgawi. Yang gini-gini harusnya udah lewat di tempat ini. Tujuannya apa? Tujuannya karena gereja ini masuk ke dalam satu level yang naik terus di hadapan Tuhan. Makanya jangan sampai tidak ada interaksi roh di tengah-tengah ketika kita ibadah, ketika sama-sama lagi fellowship. Harus terjadi. Lagu. Janganlah pilih lagu apa yang kau mau, apa yang kau suka. Pilihlah lagu apa yang Bapak suka, apa yang Bapak mau dinyanyikan hari ini di ibadah. Setiap orang yang masuk dalam komunitas lahir baru, mereka tuh seperti kasih jubah baru sama Tuhan. Jubah lama disobek, dibuang. Dan setiap orang yang menyangkal diri menjaga jubahnya harus bersih. Nggak lagi hidup dengan kegelapan dosanya. Nggak hidup lagi dengan kecompang-campingan seperti orang-orang dunia. Aku nggak seperti itu lagi. Aku bukan orang seperti itu lagi. Aku adalah manusia baru. Manusia baru itu adalah jubah yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru. Tetap menjaga harus bersih. Dan itu yang Bapak suka. Setiap kali jubahnya kotor, datanglah kepada Bapak ketika worship bersama. Ketika ada dosa yang dinyatakan, perlu nggak ngomong sama saudaramu? Ngomonglah. Jika kamu mengaku dosa, maka Tuhan
Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Datanglah kepada para leader. Jubahku ini ada yang kotor nih. Aku terikat dengan dosa seks. Aku terikat dengan percabulan. Aku terikat dengan prostitusi. Aku terikat dengan perkara-perkara ini. Datanglah ke para leader dan kau minta dijaga. Itu menyangkal diri, memikul salib, tinggal dalam sebuah komunitas. Komunitas yang memikul salib. Bukan komunitas hura-hura, bukan komunitas yang senang-senang, bukan komunitas yang tinggal dalam dosa, tapi komunitas yang memikul salib.